Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Yulianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus. 1. Calon guru penggerak membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Untuk membuat koneksi antar materi modul 3.1, saya akan menjawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka yang meliputi Ingarso Sungtulodo yang berarti di depan memberi teladan, Ing Madya Mangunkarsa yang berarti di tengah memberi motivasi, dan Tuturi Handayani yang berarti di belakang memberikan dukungan, memiliki kaitan dalam penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, yaitu dalam pengambilan keputusan, hendaknya seorang pemimpin mengutamakan kebutuhan atau kepentingan yang berpihak pada murid, sehingga bisa dijadikan sebagai teladan, motivasi, maupun dapat mendorong murid untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita seperti kejujuran, kesetiaan, kepedulian, rasa kasihan, keadilan, dan lain-lain tentu berpengaruh kepada prinsip-prinsip pengambilan suatu keputusan. Sebagai contoh, jika nilai dalam pengambilan keputusan yang kita pertimbangkan adalah rasa kasihan atau kepedulian, maka prinsip berpikir yang kita terapkan dalam pengambilan keputusan adalah berbasis rasa peduli. Sedangkan jika nilai yang kita pertimbangkan adalah keadilan, maka prinsip yang kita terapkan dalam pengambilan keputusan adalah berbasis peraturan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi, sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Untuk menguji keputusan yang telah dibuat, maka dapat dilakukan dengan percakapan coaching refleksi. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial,
dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Guru yang memiliki kemampuan baik dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya tentu dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, terutama menyangkut masalah dilema etika. Karena guru dapat menggunakan fakta, data, dan berdasarkan hasil analisis dalam menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, guru juga dapat mempertimbangkan pendapat dari orang lain dalam pengambilan keputusan dan menggunakan komunikasi yang positif dalam menyampaikannya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai-nilai yang diyakini oleh seorang pendidik akan berpengaruh terhadap pandangan mengenai kasus etika yang dihadapi. Sebagai contoh, dalam kasus seorang murid yang ingin mengikuti studi tour tetapi tidak memiliki uang untuk biaya mengikuti kegiatan tersebut, sehingga sesuai aturan sekolah tidak dapat berangkat mengikuti kegiatan. Bagi guru yang dominan akan rasa keadilan, maka siswa tersebut tidak akan diikutkan dalam kegiatan. Namun bagi guru yang dominan rasa empati atau peduli, akan berusaha mencari cara agar siswa tersebut dapat mengikuti kegiatan. Misalkan dengan memberi keringanan untuk dapat mencicil pembayaran biayanya. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat yaitu berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dengan mempertimbangkan apakah masuk dalam bujukan moral atau dilema etika. Apabila sudah menyangkut bujukan moral, maka keputusan yang diambil harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, jika masuk dalam dilema etika, maka perlu mempertimbangkan berdasarkan 4 paradigma, yaitu individu lawan kelompok, kejujuran lawan kesetiaan, keadilan lawan rasa kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip berpikir, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis kepedulian, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika yaitu tidak semua orang atau warga sekolah dapat menerima dengan baik keputusan yang kita buat. Tentu ada kaitannya dengan perubahan paradigma, seperti keadilan lawan rasa kasihan. Sebagai contoh, ketika keputusan yang kita ambil sesuai dengan prinsip berpikir berbasis kepedulian, dengan paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Namun ada warga sekolah yang menginginkan lebih mengutamakan keadilan dan berharap keputusan yang diambil berbasis peraturan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita, yaitu kemerdekaan murid dalam proses pembelajaran tergantung pada keputusan yang dilakukan guru, yaitu berpihak pada murid dengan melakukan asesmen terhadap kesiapan belajar murid, minat dan profil belajar murid yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya?
Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya, yaitu dengan proses pembelajaran yang dilakukan guru kepada murid-muridnya. Apakah sudah memenuhi kebutuhan murid, dapat mengembangkan potensinya, dan menumbuhkan karakter positif pada murid, atau hanya sekedar transfer ilmu dari guru kepada murid tanpa memperhatikan berbagai aspek, seperti kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid, serta lingkungan belajar yang mendukung. Guru juga harus senantiasa melakukan asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran dan asesmen sumatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul ini adalah terdapat perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika. Ketika kita dihadapkan pada situasi bujukan moral, maka keputusan yang kita ambil harus berbasis aturan. Namun, jika dilema etika, maka dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kaitan modul ini dengan modul sebelumnya, yaitu dalam pengambilan keputusan sangat penting memperhatikan keberpihakan kepada murid, menumbuhkan rasa kondusif, menerapkan keterampilan sosial emosional, dan percakapan coaching dalam melakukan pengujian keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Berikut akan saya bahas. Yang pertama, dilema etika adalah ketika seseorang harus memilih antara dua opsi di mana kedua-duanya secara moral benar, tetapi saling bertentangan. Ini adalah saat di mana kita harus membuat keputusan antara benar dan benar. Yang kedua, bujukan moral adalah ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. 4 paradigma dilema etika yaitu individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasih, dan jangka panjang lawan jangka pendek. Berikut akan dijelaskan secara rinci. Yang pertama, individu lawan masyarakat atau kelompok. Dengan ciri-ciri: 1. Pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Kedua, konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Ketiga, individu di dalam paradigma ini tidak selalu berarti satu orang. Individu di sini juga dapat berarti kelompok kecil dalam hubungan dengan kelompok yang lebih besar. Keempat, seperti juga kelompok dalam paradigma ini, dapat juga berarti kelompok yang lebih besar lagi. Itu dapat berarti kelompok masyarakat kota yang sesungguhnya, tapi juga dapat berupa kelompok sekolah, sebuah kelompok keluarga, atau keluarga Anda. Yang kelima, dilema ini adalah sebagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk yang lain atau kelompok besar. Keenam, guru kadang harus membuat pilihan seperti ini di dalam kelas. Bila satu kelompok membutuhkan waktu yang lebih banyak pada sebuah tugas, namun kelompok lain sudah siap untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Paradigma yang kedua yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dengan ciri-ciri: 1. Ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya.
2. Memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang karena berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Yang ketiga, membuat pengecualian, mempertimbangkan kembali peraturan karena kemurahan hati, kebaikan, dan kasih sayang. Keempat, kedua-duanya merupakan pilihan yang benar. Kelima, misalkan ada peraturan di rumah bahwa Anda harus ada pada saat makan malam. Suatu hari Anda pulang ke rumah terlambat karena seorang teman membutuhkan bantuan Anda. Ini dapat menunjukkan dilema keadilan melawan rasa kasihan terhadap orang tua Anda. Apakah ada konsekuensi dari melanggar peraturan tersebut atau haruskah membuat pengecualian? Paradigma yang ketiga yaitu kebenaran lawan kesetiaan dengan ciri-ciri. Satu, kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. 2. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. 3. Pada zaman perang, tentara yang tertangkap kadang harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya kepada pihak musuh atau tetap setia kepada teman tentara yang lain. 4. Kita terkadang harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya atau melindungi teman atau saudara yang dalam masalah. Paradigma yang keempat yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Dengan ciri-ciri yang pertama, paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Yang kedua, kadang kita harus memilih antara yang terbaik untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. 3. Paradigma ini bisa terjadi di level personal dan permasalahan sehari-hari atau pada level yang lebih luas. Misalnya pada isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup, misalnya penggunaan plastik yang berdaya guna, namun limbah yang merusak lingkungan dan lain-lain. Keempat, orang tua kadang harus membuat pilihan ini. Contohnya, mereka harus memilih antara seberapa banyak uang yang digunakan untuk sekarang dan seberapa banyak untuk ditabung nanti. Berikut akan kita bahas tentang 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir, yaitu saya lakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang. 2. Prinsip berpikir berbasis peraturan, yaitu ikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli, yaitu memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda. Berikut adalah pembahasan mengenai 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Keempat, mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut dengan melakukan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Kelima, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi? 6. Prinsip mana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? 7. Adakah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya yang masuk dalam investigasi opsi trilema? Kedelapan, apa keputusan yang Anda ambil? Kesembilan, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini?
Saya pernah mengalami moral dilema atau dilema etika dalam pengambilan keputusan ketika murid saya meminta izin sebelum waktunya libur puasa Ramadan. Sedangkan saat itu diselenggarakan kegiatan pendidikan penguatan karakter selama 3 hari. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum mengenal 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun saya sudah mempertimbangkan antara keadilan bagi murid yang lain atau berdasarkan rasa kasihan kepada orang tua murid yang sudah jauh-jauh menjemput dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam pengambilan keputusan, saya juga sudah mempertimbangkan antara prinsip berbasis aturan atau berbasis rasa peduli, sehingga pada akhirnya saya tetap mengizinkan murid tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak bagi saya setelah mempelajari modul ini adalah dapat memahami tentang perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral, serta dapat menerapkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam membuat sebuah keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan, saya belum memahami atau mengenali tentang 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Keputusan yang saya buat hanya berdasarkan intuisi atau perasaan yang saya anggap paling benar, atau dengan meminta pendapat dari rekan guru maupun kepala sekolah. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin? Sangat penting bagi saya mempelajari topik modul ini, baik sebagai seorang individu maupun sebagai seorang pemimpin pembelajaran, untuk dapat membuat keputusan yang tepat, karena sudah melalui berbagai pertimbangan, seperti bisa membedakan antara bujukan moral dan dilema etika, mempertimbangkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Demikian koneksi antar materi modul 3.1, yaitu rangkuman perjalanan pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk Indonesia maju.